Pemirsa, ramai dibicarakan di media sosial isu soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Pasalnya dalam surat resmi tersebut ada nama Menteri PU bersama anak dan istrinya. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apriartoto, mengklarifikasi isu yang ramai beredar di media sosial soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Meski dikritik netizen, namun Apri menegaskan keterlibatan istri dan anak Dodi itu tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sedikit pun. Pencantuman nama istri dan anak Dodi dalam surat tersebut adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri. Dapat saya jelaskan, memang itu surat dari saya ke Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu sifatnya masih tentatif ya. Tentatif, kemudian list yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Menteri Pertanian. Nah, terkait di dalam list itu ada anggota keluarga. Itu memang di dalam di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu tempat. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi. Itu ya. Bisa dikatakan lagi, tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga atau kepentingan pribadi. Mencari sumbernya dari mana? Apakah dari internal atau dari eksternal, ini kami masih mencari. Selain itu memang sebenarnya surat dinas yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik. Itu ya. Jelang masuk sekolah tahun ajaran baru, sejumlah orang tua siswa di Tangerang Selatan, Banten mulai berburu seragam sekolah. Meski harga naik, pedagang masih mampu meraup untung hingga 50%. Sejumlah orang tua di Tangerang Selatan, Banten membeli seragam sekolah untuk anak mereka jelang tahun ajaran baru anak sekolah yang dimulai pekan depan. Tidak hanya seragam, orang tua juga membeli perlengkapan sekolah lainnya seperti tas, sepatu, hingga alat tulis. Meski kini harga seragam sekolah naik sekitar 5%, namun omset para pedagang juga naik hingga 50%. Ya biar gak mendadak aja, sudah dipersiapkan. Jadi nanti ketika anak udah waktunya berangkat hari Senin, tinggal bawa aja gitu. Pengen cari itu kayak seragam, tas, sama buku. Ini udah berapa lama ramai di sini, Mbak? Udah sekitar 3 harian sih, dari hari Sabtu kemarin. Sabtu. Untuk harga seperti apa, Bapak? Relatif apa bagaimana? Apa? Untuk harga seperti apa? Harganya sih standar ya, cuman emang ada kenaikan setiap tahunnya. Diprediksi penjualan akan terus meningkat hingga hari Minggu nanti atau berakhirnya masa libur panjang anak sekolah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selama 6 tahun seorang guru SMP di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tidak menerima gaji dan tunjangan. Di tengah ketidakpastian nasib yang dihadapinya, sang guru tetap hadir mendampingi siswi-siswinya di sekolah. Hasriyanti, seorang guru ASN yang mengajar di SMP Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengaku sudah 6 tahun atau sekitar 73 bulan tidak menerima gaji maupun tunjangan profesi. Sebagai guru bimbingan dan konseling, Hasriyanti tetap menjalankan tugasnya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para siswa. Baginya, kehadiran di sekolah adalah bentuk pengabdian sekaligus tanggung jawab moral kepada para anak didiknya.
Usai menjalankan tugas di sekolah, Hasrianti melanjutkan aktivitasnya dengan berjualan secara online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah keterbatasan ekonomi, Hasrianti tetap berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi kelima anaknya, meski harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus tentang penahanan gaji saya sebagai guru PNS itu terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April 2020. Dan sampai sekarang, bulan Juli 2026 itu, sampai sekarang kami tidak menerima gaji Rp1 pun. Guru adalah pilihan hati nurani saya sejak saya masih kecil, dan itu saya laksanakan dengan sungguh-sungguh profesional, dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk berhenti jadi guru. Malah ini memacu saya untuk semakin memperbaiki diri, semakin semakin saya menata diri saya untuk lebih profesional lagi untuk melayani anak-anak harapan bangsa tanpa digaji. Hasrianti mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain menyampaikan pengaduan ke Ombudsman, dirinya juga mengaku berkali-kali mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan harapan memperoleh perhatian dan keadilan atas permasalahan yang dihadapi. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.